Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Saudaraku, seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, kita mudah untuk kita menjadi lelah dalam pikiran dan emosi. Saat kita mencoba untuk mengetahui dan melakukan semuanya dengan kekuatan kita sendiri, bisa melelahkan saudaraku. Mari kita berseru hanya kepada Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan di dalam Yesaya bahwa ketika berseru kepada Allah, maka Allah segera mendengar. Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita lelah dan juga memberikan kekuatan ketika kita merasa lemah. Tidak peduli apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita hari ini, saudara. Allah lebih besar dari setiap persoalan atau kesulitan yang kita mungkin akan hadapi. Saudara, apakah kita perlu kekuatan untuk mengatasi tantangan di dalam hidup ini? Apakah kita perlu kekuatan untuk berdiri kuat di tengah-tengah badai kehidupan? Untuk itu, mari kita berseru kepada Tuhan, saudara, dan Tuhan yang mendengar. Mari kita buka hati kita dan dengan penuh iman menerima kekuatan dan kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan menguatkan dan menyertai kita untuk hidup di dalam kemenangan. Saudaraku, Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang lemah, karena memang setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda. Kelemahan tidak saja berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi meliputi juga kelemahan iman, kelemahan semangat hidup, kelemahan ekonomi, kelemahan dalam melawan pencobaan dan godaan iblis, dan kelemahan-kelemahan lain yang menyebabkan kita menderita dan merasakan kesesakan. Saudaraku, tidak seorang pun di antara manusia yang merupakan manusia super yang mampu mengatasi segala persoalan hidupnya. Namun, banyak orang yang terus berusaha bergumul sendiri dengan kelemahan-kelemahan mereka dengan melakukan berbagai macam cara, tetapi lupa minta pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar daripada manusia.
Semua manusia seperti bunga yang mekar, tetapi kemudian menjadi layu. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong segala kelemahan kita. Dia mampu memberi kekuatan kepada kita, karena Dia berkuasa penuh atas manusia. Dalam Yeremia dikatakan, "Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adalah sesuatu apapun yang mustahil untukku." Saudara, Tuhan dapat melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Tuhan berfirman, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Oleh sebab itu, biarkanlah Tuhan menguatkan kita dengan kuasa-Nya. Seperti tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Di dalam menghadapi berbagai kelemahan, kita harus mencari Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat berkata, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu." Saudaraku, kelemahan-kelemahan kita harusnya membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-29 mengatakan, "Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya." Tuhan senantiasa akan menguatkan kita dari hari ke hari agar kehidupan kita dapat terbebas dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan karena berbagai kelemahan di dalam diri kita. Pada saat kita merasa tidak berdaya dan tidak ada yang dapat menolong kita, Tuhan yang akan datang dan menguatkan kita, saudaraku. Mari saudaraku, saat ini kita ambil komitmen untuk tinggal di dalam Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan di saat kami lemah dan tidak berdaya. Untuk itu bawa kami, ya Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, bahwa kami selalu tinggal di dalam Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengerti bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan segala rencana dan kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan seizin Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.